Oke, selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam diskusi daring bertema keanekaragaman kebangsaan sebagai fondasi kekuatan negara. Pada kesempatan kali ini, kita telah kehadiran dua narasumber yang akan berbagi sudut pandang mengenai nilai-nilai kebangsaan dari perspektif kedaerahan masing-masing. Di sini telah hadir yang pertama adalah Ibu Yusi, atau enaknya manggilnya Kak atau gimana nih? Boleh dipanggil Kak juga nggak apa-apa. Kak Yusi asalnya dari Cianjur, dari Jawa Barat. Kemudian ada Kak Saima, asalnya dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan. Diskusi ini bertujuan untuk menggali bagaimana perbedaan geografis dan budaya tetap bermuara pada satu identitas nasional yang utuh. Oke, mari kita mulai sesi perkenalan dan pandangan umum mengenai makna keanekaragaman menurut Kak Yusi dan juga Kak Saima. Mungkin sebagai pembuka, saya ingin menanyakan kepada kedua narasumber, bagaimana Anda melihat penerapan nilai keanekaragaman di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing? Dan sejauh mana masyarakat di sana menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat formal maupun informal? Mungkin silakan Kak Yusi terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak Isma. Ya, kebetulan saya berasal dari wilayah Cianjur ya. Di wilayah Cianjur itu, khususnya di lingkungan tinggal, keanekaragaman dipandang sebagai sebuah warisan yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati. Meskipun mayoritas penduduk di daerah saya memiliki latar belakang budaya Sunda yang kental, namun dalam praktiknya kami sangat terbuka terhadap pendatang dari berbagai daerah lain. Kami menerapkan tiga prinsip, yaitu prinsip silih asih, silih asah, dan silih asuh. Silih asih sendiri memiliki arti saling menyayangi secara tulus. Lalu untuk silih asah merupakan berarti saling mencerdaskan. Sedangkan untuk silih asuh yaitu saling menjaga. Nah, hal-hal tersebut tercermin dalam kegiatan gotong royong maupun dalam forum-forum resmi di tingkat rukun tetangga, di mana setiap orang, baik itu orang Cianjur asli ataupun pendatang gitu ya, memiliki hak bicara yang sama tanpa memandang suku atau agama asal mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait keanekaragaman di Cianjur ya. Nah, Oke, ya. untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita pindah ke daerah Banjarmasin. Kalau dari Kak Saima, kayak gimana? Oke, baik. Jadi untuk dari daerah Banjarmasin sendiri ya, di Banjarmasin itu kita punya slogan wajah sampai ke puting, yang artinya itu kita baja sampai ujungnya gitu. Jadi itu seperti kita berjuang teguh dari awal sampai akhir seperti baja gitu. Nah, itu juga mencerminkan tidak hanya dalam perjuangan yang seperti kerja kerasnya, tapi juga di dalam religiositasnya ya. Di Banjarmasin kan itu kota dikenal dengan kota seribu sungai, di mana dahulu waktu di zaman penjajahan itu banyak dijadikan sebagai pusat perdagangan seperti itu ya. Jadi banyak suku bangsa yang lewat datang ke Kalimantan itu pertamanya melewati Banjarmasin dulu. Nah itu dan sekarang yang kita tahu ada berbagai macam di Indonesia, salah satunya seperti suku Bugis, Jawa, Madura, dan Dayak, itu juga kebanyak-banyak ada berkumpul di Banjarmasin. Jadi keberagaman ini sendiri jadi sikap terbuka di mana pasar terapung, kemudian pusat-pusat keramaian itu simbol integrasi sosial gitu. Kami melihat perbedaan itu bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai aset sosial di Banjarmasin itu sendiri, memperkaya cara kami berkomunikasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Saima jawabannya. Ini dari dua daerah yang berbeda, tapi udah kelihatan bahwa masing-masingnya punya ciri khasnya atau punya prinsipnya masing-masing. Dari Cianjur tadi ada silih asih, silih asa, dan silih asu. Kalau dari Banjarmasin punya wajah sampai Kaputing, juga dengan definisi dan juga prinsip dasarnya yang beda-beda. Dan ini udah ngegambarin kalau Indonesia itu isinya
Aneka ragaman. Jadi dari dua suku atau dari dua daerah aja udah punya ciri khasnya yang sangat berbeda. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Sangat menarik melihat bagaimana nilai lokal menjadi perekat. Selanjutnya terkait dengan penggunaan bahasa. Kita tahu bahasa Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah. Nah, bagaimana Anda berdua ini memandang posisi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu ketika Anda berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki dialek atau bahasa daerah yang kuat? Apakah ada tantangan tertentu dalam menjaga formalitas komunikasi tersebut? Mungkin dari Kak Saima dulu kali ini. Kalau di Kalimantan Selatan itu ya bahasa Banjar memang dikenal dengan bahasa yang sehari-hari sangat dominan gitu. Namun dalam forum resmi itu kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang formal, kemudian juga menjadi jembatan intelektual yang sangat vital. Seperti tanpa tanpa bahasa Indonesia sendiri banyak pesan yang tidak bisa disampaikan secara langsung gitu karena perbedaan eh, arti gitu ya. Jadi pesan yang disampaikan itu kebanyakan untuk di forum resmi itu kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk konkret rasa kebangsaan kami, sehingga tidak ada warga yang merasa terpinggirkan atau tidak dimengerti dalam sebuah forum diskusi untuk pertemuan warga. Oke, Seperti itu terima Mas kasih Ibnu. Kak Saima. Sekarang kita lihat kalau di Cianjur kira-kira gimana Kak Yusi? Iya, saya sangat setuju dengan Kak Saima ya. Di Cianjur, penggunaan bahasa Sunda halus seringkali digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Namun, kita menyadari sepenuhnya bahwa dalam konteks kebangsaan, bahasa Indonesia adalah identitas tunggal yang paling efektif. Saat ada acara formal di kantor atau di tingkat desa yang dihadiri tamu dari luar daerah, kami secara otomatis beralih menggunakan bahasa Indonesia. Ini bukan berarti kami meninggalkan jati diri Sunda, melainkan kami sedang menempatkan diri sebagai bagian dari bangsa yang lebih besar. Penggunaan bahasa Indonesia yang formal membantu menciptakan suasana yang profesional dan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Oke, terima kasih Kak Yusi atas jawabannya. Kalau dari dua jawaban tadi, bisa dilihat ada kesamaan bahwa bahasa Indonesia ini difungsikan sebagai jembatan mungkin untuk menghubungkan untuk arti-arti tertentu atau penyampaian-penyampaian tertentu yang mungkin tidak bisa secara langsung sampai jika menggunakan bahasa daerah. Tentunya tanpa meninggalkan kecintaan kepada bahasa daerahnya masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan diskusinya. Kemudian jika kita berbicara mengenai keanekaragaman, tentu tidak lepas dari Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, bagaimana Anda berdua melihat implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, diterapkan dalam kebijakan lokal maupun aktivitas sosial di daerah kedua. Silakan Kak Yusi. Ya, dalam konteks masyarakat Cianjur, implementasi sila ketiga terlihat jelas dalam sistem pengamanan lingkungan dan pengelolaan bantuan sosial. Kami memiliki tradisi di mana setiap ada warga yang mengalami kesulitan, tanpa melihat latar belakang sukunya, seluruh warga akan bergerak memberikan bantuan secara kolektif. Secara formal, pemerintah daerah juga sering mengadakan festival budaya yang menggabungkan berbagai etnis. Hal itu untuk menunjukkan bahwa persatuan adalah harga mati. Kami percaya bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan dalam buku pelajaran, melainkan sebuah komitmen kerja nyata di lapangan, di mana kepentingan bersama selalu ditempatkan di atas kepentingan golongan ya, atau pribadi. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut oleh jawaban dari Kak Ayun. Untuk di Banjarmasin sendiri, penerapan sila ketiga itu tercermin dalam kerukunan antar umat beragama dan antar etnis di pasar-pasar tradisional dan pusat ekonomi ya Mas Ibnu. Sebagai kota pelabuhan dan perdagangan, kami sangat bergantung pada kerjasama lintas identitas. Pemerintah kota juga sangat tegas dalam mengeluarkan regulasi yang menjamin keadilan bagi seluruh pemeluk agama untuk beribadah dengan tenang. Hal ini adalah wujud nyata dari persatuan Indonesia, di mana kita saling memberikan ruang bagi perbedaan untuk tumbuh berdampingan.
Kami meyakini bahwa persatuan di Banjarmasin adalah miniatur persatuan Indonesia yang harus terus dipelihara melalui dialog-dialog formal antar tokoh masyarakat, seperti itu. Dari jawaban yang kedua tadi itu bisa dilihat bahwa ini menurut saya pribadi adalah salah satu kebanggaan saya sebagai warga Indonesia, bahwa walaupun kita dipisahkan oleh lautan di pulau-pulau masing-masing, tapi di setiap pulau tersebut masih ada keanekaragaman. Misalnya di Banjarmasin masih ada orang Sunda, orang Medan, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, nilai Pancasila, atau khususnya sila ketiga kali ini, tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dikecualikan di daerah manapun kita berada. Pertanyaan selanjutnya, seringkali konflik muncul karena kurangnya pemahaman atau literasi terhadap budaya daerah lain. Kemudian bagaimana pendapat Kak Yusi dan juga Kak Saima mengenai pentingnya literasi budaya bagi masyarakat awam agar tidak menjadi prasangka yang salah terhadap saudara-saudara kita dari daerah yang berbeda. Baik, mungkin saya berikan pendapat terlebih dahulu ya, Mas Ibnu. Jadi, literasi kebudayaan itu hal yang sangat fundamental ya. Menurut pandangan saya, masyarakat awam di Banjarmasin perlu terus diberikan edukasi bahwa Indonesia itu luas dan memiliki karakteristik yang unik di setiap sudutnya. Misalnya nih, contohnya cara bicara orang Kalimantan sendiri yang cukup keras dan cepat gitu mungkin akan memberikan kesalahpahaman untuk orang luar Kalimantan sendiri. Begitu juga sebaliknya ketika orang Kalimantan di luar Kalimantan mungkin akan merasakan hal yang sama seperti itu. Dengan adanya literasi kebudayaan, kita belajar untuk melakukan observasi terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian atau stigma. Hal ini penting untuk menghindari konflik horizontal seperti itu. Kami sering memanfaatkan momen perayaan Hari Besar Nasional untuk saling memperkenalkan adat istiadat melalui permutaran video dokumenter atau pagelaran seni di tingkat kecamatan. Oke, terima kasih. Kita lanjut jawaban dari Kak Yusi. Ya, saya juga sependapat ya dengan yang dikatakan Kak Saima. Di Cianjur, kami menekankan pentingnya sikap tabayun atau verifikasi informasi terkait budaya. Literasi kebudayaan membantu kita menghargai simbol-simbol daerah lain. Tanpa literasi yang baik, masyarakat akan mudah terprovokasi oleh stereotip negatif yang beredar di media sosial. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan agar di setiap instansi pendidikan maupun instansi pemerintahan di daerah, naskah-naskah mengenai sejarah keberagaman daerah terus digaungkan. Jika setiap warga memiliki wawasan yang luas tentang kekayaan budaya Nusantara, maka rasa bangga sebagai bangsa Indonesia akan tumbuh secara organik dan juga dapat memperkecil ruang bagi perpecahan. Oke. Selanjutnya mungkin sebagai penutup diskusi yang mendalam ini, apa harapan atau pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda, khususnya di daerah Anda, agar semangat keanekaragaman kebangsaan ini tidak luntur dan tetap menjadi keutamaan Indonesia di masa depan? Ya, mungkin saya mulai lebih dulu ya Mas Isnu Ya, ya. silakan. Jadi harapan saya sebagai generasi di orang Banjarmasin gitu ya. Saya berharap generasi muda di Banjarmasin dan seluruh Indonesia tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa itu sendiri. Keanekaragaman ini adalah anugerah, bukan beban kita semua. Saya ingin terus belajar dan juga masyarakat belajar untuk menghargai perbedaan dengan cara memperluas wawasan melalui pendidikan dan pergaulan lintas daerah. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, namun memiliki prinsip kebangsaan yang kokoh. Ingatlah bahwa kemajuan daerah hanya bisa dicapai jika kondisi nasional stabil dan bersatu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Kak Yusi. Ya, pesan saya untuk generasi penerus di Cianjur adalah tetaplah menjaga tata krama dan etika dalam berbangsa. Meskipun zaman berubah menjadi serba digital, nilai kesopanan dan toleransi harus tetap menjadi standar utama. Jangan pernah merasa daerah kita lebih unggul dari daerah lain, karena setiap daerah di Indonesia memiliki kontribusi uniknya masing-masing bagi kemajuan NKRI. Mari kita terus merawat kebinekaan ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar slogan agar Indonesia tetap berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat dan disegani karena persatuannya. Oke, terima kasih Kak Yusi. Terima kasih banyak juga kepada Kak Saima atas paparan dan jawaban yang sangat luar biasa serta informatif.
Dapat kita simpulkan bahwa meskipun berasal dari daerah yang berbeda, yaitu Cianjur dan Banjarmasin, semangat untuk menjaga persatuan nasional tetaplah sama. Keanekaragaman adalah kekayaan yang menuntut tanggung jawab kolektif dari kita semua. Demikian podcast kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang Mas Ibnu, Selamat selamat siang siang. Bu Terima Rinsi. kasih.